Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kalau sebelumnya di video gua menjawab salah satu komentar terkait nanti setelah open mainnet apa yang akan terjadi. Dan kali ini gua akan membahas persepsi dari orang lain mengenai kedepannya setelah open mainnet, apa yang terjadi kepada para pioner. Jadi silahkan kalian simak sampai dengan selesai, dan di bagian akhir kalau mau punya opini sendiri silahkan komen. Langsung saja gua bacakan. Masa depan para pelopor itu adalah pioner, ya, sama saja. Kekayaan setelah open mainnet Pi. Bayangkan dunia tempat para pelopor berada di garis depan revolusi finansial. Dengan peluncuran open mainnet dari Pi Network, visi ini semakin dekat dari sebelumnya. Setelah open mainnet diluncurkan, nilai Pi Coin dapat meroket, berpotensi mengubah para pengadopsi awal menjadi jutawan kripto. Para pelopor yang telah menambang Pi dan percaya pada proyek ini sejak awal, siap menuai hasil dari kesabaran dan dedikasi mereka. Kemungkinannya tidak terbatas membeli properti, berkeliling dunia, berinvestasi dalam usaha baru, atau bahkan mendukung kegiatan amal. Seiring Pi semakin terintegrasi dalam transaksi sehari-hari, kekayaan para pelopor tidak hanya akan diukur dalam koin digital, tetapi juga dalam dampak nyata yang dapat mereka buat di komunitas mereka dan sekitarnya. Apakah Anda siap untuk transformasi ini? Bagaimana Anda membayangkan menggunakan kekayaan Pi Anda? Bagikan mimpi dan aspirasi Anda dengan siapapun yang membutuhkan. Oke, jadi itulah salah satu persepsi dari pioner yang menuliskan ini. Terkait apakah ini akan benar-benar terjadi ke depannya, ya tergantung dari nilai Pi itu sendiri. Kalau nilainya tinggi, ya is oke, nanti banyak melahirkan para sultan-sultan baru mungkin. Ya, tapi kita tidak bisa memprediksi masa depan, karena pada dasarnya masa depan itu bisa berubah-ubah. Jadi gua sih lebih ke mengikuti alurnya saja, ketimbang berekspektasi tinggi dan akhirnya tidak kesampaian, kesian gitu ya kan. Tapi nggak ada yang mustahil sih. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, itu akan membuat nilai Pi melonjak naik saat nanti terjadinya open mainnet. Sebagai contohnya seperti Bitcoin, dulu itu kan akses ke internet sangat terbatas. Alhasil setelah akses ke internet sangat meluas, banyak yang udah punya handphone di zaman kita sekarang ini, itu mengakibatkan nilai Bitcoin semakin meningkat sampai dengan saat ini menjadi 1 miliar per satu Bitcoinnya. Karena memang semakin banyak yang mengadopsi, maka Pi itu semakin mempunyai value yang tinggi, nilai yang tinggi. Jadi apakah nanti akan sesuai dengan nilai GCV? Itu nggak 100% bisa ya. Walaupun dari Dr. Nicholas sendiri menyampaikan nilai Pi bergantung dari kesepakatan pioner secara global. Tetapi kita lihatlah dari data transaksi yang terjadi pada saat ini, masih banyak yang melakukan transaksi di bawah nilai GCV. Jadi bukannya gua skeptis mengenai masa depan Pi untuk bisa sesuai dengan nilai GCV, bukan demikian. Tetapi kita secara realistisnya saja. Secara realistis seperti apa sih? Yang nggak perlu berekspektasi tinggi. Ya minimal untuk Pi ke nilai $100 itu sudah sangat lumayan menurut gua. Jadi ini bukan maksud ingin meruntuhkan kepercayaan dari semua pioner yang mendukung nilai GCV, bukan. Tapi gua mengambil sisi realistisnya, itu saja. Kalian kalau punya persepsi sendiri dan berdasarkan data dan juga masuk di logika, ya silahkan komen. Nanti mungkin akan gua buatkan pembahasan di video selanjutnya terkait itu gitu. Yang pasti terkait nilai itu gua kesampingkan dulu. Mengenai teknologi yang semakin pesat, ini yang akan gua bahas. Kita memang tidak bisa menghindar dari ini gitu. Kita memang akan ke arah sana, dan beruntunglah untuk kita-kita yang sudah duluan di dalam industri ini. Karena industri ini adalah industri masa depan. Jadi sebelum terjadinya serba digital nanti, kita sudah punya tuh persiapannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin yang bisa gua bahas kali ini seperti itu saja, dan semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.